Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini segmen terakhir, jadi langsung closing statement. Mungkin saya ke Pak Margarito dulu deh closing statementnya ini. Karena, tapi Anda sepakat bahwa KPK ini memang harus dibenahi. Nah, itu yang menjadi concern publik ketika pembenahan itu kemudian ditumpangi begitu ya, upaya-upaya melemahkan Enggak, KPK. Yang dimengerti yang pelemahan itu apa? Misalnya SP3, kemudian penyadapan harus izin itu kan yang diributkan. Enggak. Ini belum dibicarakan secara komprehensif. Apakah penyadapan itu dimaksudkan untuk penindakan atau pencegahan? Kan bisa dipikirkan soal legal, soal polisi kita. Apa bangsa ini tiap hari bicara cuma pidana. Kita tidak berpikir bahwa ada alternatif lain, cara lain yang bisa kita andalkan untuk mengelola barang ini. Apakah semua mesti pidana? Misalnya, kenapa? Ini kan mesti bicara. Satu, yang kedua, ya jadi orang yang orang bilang pelemahan itu apa? Cuma bilang pelemahan itu apa? Ya tadi itu Pak yang sudah saya sebutkan. Tidak. Kalau SP3 begitu gimana? Berarti kan bisa dihentikan kasusnya. Ya, kan tidak usah lah, tidak usah SP3 lah. Kalau saya sih nggak usah pakai SP3. Tetapi dengan itu ya resikonya antara lain KPK memang harus orang-orang yang kredibel, orang-orang yang betul-betul kompeten dari segi teknis dan dari kapasitas teknis dan kapasitas hatinya. Supaya tadi yang Bonyamin bilang tadi orang ditetapkan tersangka 2 tahun tidak diapa-apain, dan itu banyak sekali. Laporan kita ini kalau dari daerah ini laporan kita ini ribu, nggak ada nggak diurusin. Baik. Kita dari kampung-kampung ini kita lapor sampai itu sebabnya saya enggak lah kalau KPK jagonya cuma di OTT. Kalau dia start dari awal persis seperti polisi dan jaksa, kedodoran. Berapa coba? Nanti Bonyamin mungkin ada punya data. Berapa kasus yang dia lead dari awal sampai menghasilkan penyidikan? Berapa? Baik, silakan mungkin. Berbeda dengan kalau dia OTT. Tapi tetap apapun, posisi seperti BLBI itu lead, dik itu memang pada mulai zaman Pak Antasari Azhar dibentuk, terus Pak Antasari kena masalah itu, kemudian terkatung-katung selama Abraham Samad. Sebenarnya kalau saya sering mengatakan yang komisioner sekarang ini kadang-kadang masih demam panggung, tapi dari sisi itu baru merangkak aja sudah bisa 2 urusan penyelidikan, EKTP dan BLBI. Sebenarnya lumayan, tapi apapun kalau konteksnya memang pada posisi penguatan atau pelemahan gitu, dari sisi itulah yang kita memang harus konsen. Dan kemudian mestinya timingnya aja lah. DPR kan harusnya paham ini kan, timing dan segala macam itu. Apapun orang kan menuduh urusan pansus ini terkait dengan EKTP karena Setia Novanto kan. Jadi kesannya mestinya kan itu dihindari gitu loh. Pansus nanti agak belakangan lah gitu, agak mereda gitu kan, sehingga lebih enak semua. Meskipun kalau niatnya pada posisi misalnya sekarang tentang penyidik yang independen tidak boleh gitu. Satpol PP aja punya penyidik gitu loh. Dishub yang cuma di jalan aja punya penyidik. Masa sekelas KPK yang pemberantasan korupsi penyidik tidak boleh gitu kan? Dipermasalahkan seperti Pak Suhadi kemarin mempermasalahkan penyidik independen atau tidak boleh segala macam. Tapi dia di Mahkamah Agung semua putusan yang berasal dari KPK tidak ada yang pernah mempermasalahkan penyidik independen. Ini kan sesuatu yang panggung yang tidak enak terus terang aja ditonton oleh masyarakat gitu loh. Jadi kecuali lalu Pak Suhadi dalam putusan yang berangkat dari penyidikan KPK menyatakan dia paling tidak dissenting opinion bahwa penyidik independen tidak sah gitu, kira-kira agak enak. Jadi takaran pola pikir kita urusan hukum ini agak tinggi gitulah Pak, ya bukan improvisasi aja. Baik, gitu. Silakan Pak Supratna. Ya, prinsipnya kalau saya kita tunggulah hasil kerja teman-teman di panitia angket. Tetapi yang paling penting kita menghimbau lah kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan putusannya. Kita tidak boleh berandai-andai terhadap apa yang akan dihasilkan, rekomendasi apa yang akan dikeluarkan oleh panitia angket. Tetapi sekali lagi nanti kalau ini pun dibawa ke paripurna dan itu menjadi keputusan DPR, ya itu harus tetap disampaikan kepada Presiden. Nah, apapun hasilnya nanti mungkin langkah-langkah berikut akan dipikirkan kembali oleh parlemen nanti di kemudian hari. Ya, saya kalau bisa kita sarankan ya Pak Presiden, terimalah teman-teman di pansus itu. Ya, jangan bikin kecewa Ibu Mega, jangan bikin kecewa karena ini kan anak buahnya beliau semua ini kan. Jadi terimalah. Ya cuma ngobrol-ngobrol minum kopi atau apa begitu kan, Pak Presiden begini. Ya gitu ya. Tapi kalau selesai itu ya kayak tadi. Tapi Pak Presiden juga sadar kalau dia mau dimanfaatkan oleh DPR gitu kan. Nah, apakah itu? Tapi kan ada ilmunya tadi lebih ya. Apa tuh ilmu? Ada ilmunya tadi apa tadi namanya itu ilmu itu yang harus dikeluarkan. Terima kasih sudah hadir Pro Kontra. Terima kasih Pak Margarito, Pak Boyamin juga Pak Supratna. Pemirsa, demikian Pro Kontra malam ini. Saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.